Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Ahmad Nurfalah, Rahmadian Kafi, dan Arifin saja akan menjelaskan sedikit tentang pola pengembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang akan disampaikan melalui video berikut ini. Yang pertama adalah sejarah perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa ke-10 Khalifah pertama Bani Abbasiyah, puncak pencapaian kemajuan peradaban Islam terjadi pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid adalah figur khalifah soleh, ahli ibadah, senang bersedekah, sangat mencintai ilmu sekaligus mencintai para ulama, senang dikritik serta sangat merindukan nasihat, terutama dari para ulama. Harun al-Rasyid juga menggunakan kekayaan yang banyak untuk dimanfaatkan bagi keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan. Pada masanya, sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Samping itu, pemandian-pemandian umum juga dibangun. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesejahteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat yang tak tertandingi. Yang kedua, tokoh-tokoh pendidikan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Beberapa ilmuwan muslim lainnya pada masa Daulat Abbasiyah yang karyanya diakui dunia diantaranya: yang pertama, Ar-Razi, yang kedua Al-Batani, yang ketiga Al-Yaqubi, yang keempat Al-Buzjani. Pencapaian kemajuan dunia Islam pada bidang ilmu pengetahuan tidak terlepas dari adanya sikap terbuka dari pemerintahan Islam pada saat itu terhadap berbagai budaya dari bangsa-bangsa sebelumnya seperti Yunani, Persia, India, dan yang lainnya. Gerakan penterjemah yang dilakukan sejak Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid berimplikasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, farmasi, biologi, fisika, dan sejarah. Lembaga-lembaga pendidikan sebelum madrasah ada 11. Yang pertama yaitu sufah, yang kedua yaitu kutab atau maktab, 3 halakoh, yang keempat majlis, yang kelima masjid, yang keenam khon, yang ketujuh ribat, yang kedelapan rumah ulama, yang kesembilan toko-toko buku dan perpustakaan, yang ke-10 rumah sakit, yang ke-11 badiah atau padang pasir dusun tempat tinggal Badui. Madrasah 1. Sejarah dan motivasi pendirian madrasah. Lahirnya lembaga pendidikan formal dalam bentuk madrasah merupakan pengembangan dari sistem pengajaran dan pendidikan yang pada awalnya berlangsung di masjid-masjid. Yang kedua, Madrasah Nidhamiyah. Madrasah Nidhamiyah merupakan awal bagi lembaga pendidikan tinggi dan ia juga dianggap sebagai tonggak baru dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Yang ketiga, madrasah di Mekah dan Madinah. Informasi tentang madrasah mendapat dukungan banyak dari berbagai literatur. Namun sayang para sejarawan tidak cukup tertarik berbicara madrasah di Mekah dan Madinah. Kurikulum pendidikan pada masa Abbasiyah. 1. Kurikulum pendidikan tingkat dasar yang terdiri dari pelajar membaca, menulis, tata bahasa. 2. Kurikulum pendidikan tinggi. Pada pendidikan tinggi, kurikulum tersebut sejalan dengan fase di mana dunia Islam mempersiapkan diri untuk memperdalam masalah agama. Kurikulum pendidikan Islam sebelum berdirinya madrasah, kurikulum rendah, kurikulum pendidikan tinggi, dan juga kedisiplinan umum terdiri dari membaca, menulis, dan gramatika. Kurikulum setelah berdirinya madrasah. Yang pertama, tingkatan sekolah rendah, namanya kutab sebagai tempat belajar bagi anak-anak. Di samping kutab ada pula anak-anak belajar di rumah, di istana, di toko-toko, dan di pinggir-pinggir pasar. Yang kedua, tingkat sekolah menengah, yaitu di masjid dan majelis sastra dan ilmu pengetahuan sebagai sambungan pelajar di kutab. Yang ketiga, tingkatan perguruan tinggi
seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Darul Ilmu di Mesir, Kairo, di masjid dan lain-lain.